Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua, kalian semua beserta keluarga tetap berada dalam kesehatan ya. Semoga dikaruniai panjang umur yang barokah ya. Barokah itu semakin baik semakin baik atau kebaikan yang bertambah-tambah. Oke, hari ini kita akan belajar matematika melalui video ini ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai ya, pecahan yang bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan ya. Yang namanya membandingkan berarti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Kita mencari mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar ya. Oke, sekarang kita akan membandingkan pecahan melalui gambar terlebih dahulu ya. Di sini Bu Latifah sudah menggambar dua lingkaran ya. Dua lingkaran, lingkaran 1, lingkaran 2 ya. Lingkaran ini Bu Latifah bagi menjadi 4 bagian. Sama ya. Anggap saja besarnya sama ya. Yang lingkaran pertama Bu Latifah arsir sebanyak 2 bagian atau 2 potong. Yang lingkaran kedua Bu Latifah arsir sebanyak 3 bagian. Dari gambar ini kita sudah bisa melihat, sudah bisa mengidentifikasi bahwa pecahan atau gambar yang diarsir dari gambar 1 dan 2 itu lebih besar gambar 2 ya kan? Ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu bentuk pecahannya ya. Yang dari gambar 1 berapa ini anak-anak? Yang diarsir ada 2 gambar. Ada 2 potong ya. 2 potong per jumlah semua potongan ada 4. Berarti bentuk pecahan dari potongan yang diarsir adalah 2/4 untuk gambar 1. Sedangkan untuk yang gambar 2 yang diarsir ada 3 potong. 1, 2, 3. Per jumlah semua potongan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 2/4 itu adalah lebih kecil dari 3/4 ya. Terus bagaimana tandanya lebih kecil itu? Kalau kita membaca itu dari kiri ya, kecuali bahasa Arab ya. 2/4 lebih kecil dari 3/4. Tandanya seperti ini ya. Kalau kalian bayangkan, ini adalah mulutnya burung ya. Mulutnya burung. Yang bagian cucuk itu kan pasti kecil ya. Pasti kecil. Dia pasti lebih dekat dengan nilai yang lebih kecil. Sedangkan ini kalian pikirkan kalau ini adalah lebar ya. Kalian bayangkan ini adalah mulutnya lebar. Kalau lebar berarti besar. Mulut yang lebar pasti lebih dekat dengan nilai yang lebih besar. Ya. Kalau dibalik Bu, 3/4-nya di sini. 3/4 di sini, 2/4. Jadi bagaimana? Ingat, yang cucuknya kecil berarti dekat dengan yang nilainya kecil. Yang mulutnya lebar dengan dekat dengan nilainya yang besar. Berarti ini tadi lebih besar mana? Lebih besar 3/4. Berarti dekat dengan mulut yang lebar. 3/4 lebih besar dari 2/4. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita teruskan ke cara mencari atau membandingkan mana pecahan yang lebih besar, mana yang lebih kecil, tapi dengan cara menghitung, tidak dengan gambar ya.
menggunakan cara menghitung itu ada dua anak-anak. Ada dua macam. Yang pertama adalah pecahan yang penyebutnya sama. Jadi ada pecahan yang dibandingkan itu penyebutnya sama. Ada juga yang dibandingkan itu penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya berbeda. Yang pertama penyebutnya sama, yang kedua penyebutnya berbeda ya anak-anak. Untuk yang penyebutnya sama, contohnya ya, 2/4 dengan 3/4. Nah, 2/4 dengan 3/4 ini penyebutnya sama-sama 4-nya. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal melihat pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka dia akan semakin besar nilainya ya. Semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil nilainya. 2/4 dengan 3/4 jelas lebih besar 3/4. Kalau 1/4 dengan 2/4, lebih kecil mana atau lebih besar mana? Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka dia nilainya semakin besar. Semakin kecil pembilangnya, maka nilainya semakin kecil. Maka 1/4 dengan 2/4, karena pembilangnya lebih besar ini, maka nilainya juga lebih besar yang 2/4 ya. Ini kalau penyebutnya sama. Sekarang yang kedua, penyebutnya berbeda. Bagaimana ya caranya ya? Penyebutnya berbeda. Contoh 2/3 dengan 3/4. Ini penyebutnya berbeda. Yang satunya 3, yang satunya 4. Bagaimana caranya? Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Disamakan dulu penyebutnya. Kira-kira bilangan berapa yang bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 4? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang sudah hafal perkalian 3 dan 4? Kira-kira berapa ya? Atau kalau kalian tidak bisa mengangan-angan berapa perkaliannya, dikalikan aja. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Berarti kita buat penyebutnya 12 ya, 12. Tadi ini adalah 2/3, ini adalah 3/4. Ini 3 bisa jadi 12. Bagaimana tadi? Dikali berapa berarti? Dikali 4. Kalau bawah atau penyebut dikali 4, maka atas juga harus dikali 4 ya. 2 kali 4 berapa? 8. Jadi 2/3 sama dengan 8/12. Kalau 3/4, 4 kok bisa jadi 12, dikalikan berapa? Dikali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3 berapa? 9 ya. Hampir sama dengan cara mencari bilangan yang senilai ya. Dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kalau bawah dikalikan 2, berarti atas juga harus dikalikan 2.
ternyata 2/3 itu sama dengan 8/12. Sedangkan 3/4 sama dengan 9/12. Nah, sekarang kalian lihat, karena penyebutnya sudah sama dari sini. Nah, penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengacu pada aturan yang pertama tadi. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal melihat pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka semakin besar nilainya. Semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil nilainya. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa 2/3 dengan 3/4 itu ternyata lebih besar 3/4 ya. Karena setelah disamakan penyebutnya, 3/4 itu lebih besar, yaitu 9/12. Maka 2/3 kurang dari 3/4 ya. Kalau dibalik, 3/4 lebih besar dari 2/3 ya. Cucuk lebih dekat dengan angka yang lebih kecil. Kalau mulut yang lebar berarti lebih dekat dengan angka yang lebih besar ya. Itu cara yang kedua ya. Kalau penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu ya. Lagi contoh bentuk pecahan yang berbeda penyebutnya ya. Contohnya ini ya. Contohnya 2/5 dengan 3/4. Nah, di sini syaratnya memang kalian harus cepat dalam perkalian dan pembagian ya. Yang satunya penyebutnya 5, yang satunya penyebutnya 4. Maka harus kita jadikan berapa supaya penyebutnya sama ya. Bilangan berapa yang bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 4. Kalau dikalikan 5 kali 4 berapa ya? 20. Maka kita jadikan penyebutnya 20. Tadi ini 2/5. Ini 3/4. 5 jadi 20 dikalikan berapa anak-anak? 5 jadi 20 dikalikan 4. Maka atas juga harus dikali 4. 2 kali 4 berapa anak-anak? 2 kali 4 adalah 8. Sedangkan ini 4 bisa jadi 20 dikalikan berapa anak-anak? Dikali 5. Berarti atas juga harus dikali 5. 3 kali 5 adalah 15. Maka 2/5 sama dengan 8/20. Sedangkan 3/4 adalah 15/20. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal melihat pembilangnya ya. Semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar. Semakin kecil pembilangnya, maka nilainya semakin kecil. Berarti dari sini kita bisa menentukan antara 2/5 dan 3/4 adalah lebih besar 3/4. Karena kalau dijadikan per 20, dia adalah 15. Kalau 2/5 dijadikan per 20, hanya dapat 8. Maka tandanya adalah seperti ini. Cucuk lebih dekat dengan yang nilainya kecil. Mulut yang lebar lebih dekat dengan yang lebih besar nilainya ya. Sampai di sini untuk tugas silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang Bu Latifah jelaskan. Yang untuk mengurutkan, yang disuruh mengurutkan, berarti kalian tinggal membandingkan saja di antara tiga bilangan itu, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, mana yang lebih besar lagi ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.